Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman semuanya, hari ini kita mungkin akan sedikit berdiskusi. Dan kali ini tentang dunia pendidikan kita. Kita sedikit ingin berdiskusi tentang keadaan guru. Guru yang saat ini menjadi sorotan di dalam pendidikan di Indonesia. Opini Peguseda, opini Peguseda, opini Peguseda. Kawan-kawan, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang dunia pendidikan dan terlebih tentang guru. Kali ini saya ingin mungkin berbagi sudut pandang tentang guru dan pendidikan di Indonesia. Kawan-kawan, kalian pasti mengetahui dan mungkin berpendapat tugas guru adalah berada di depan kelas, membersamai, mendampingi anak-anak didiknya. Namun pada kenyataannya, tidak semudah dan tidak sederhana itu. Berdasarkan penelitian dan berdasarkan artikel dari Devlin Peck, dalam sebuah artikelnya yang berjudul Teachers Burnout Statistic, Why the Teachers in 2024, di sana terdapat data yang sungguh mencengangkan pada data tersebut, bahwa sebenarnya kelelahan atau tingkat stres bagi guru itu 2 kali lipat dibandingkan pekerjaan yang lain. Atau berdasarkan data yang lain, 40% kecemasan pada guru itu lebih besar dibandingkan dari tenaga kesehatan, atau 20% dari karyawan atau pegawai yang lain, atau juga 30% dari para militer atau tentara. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata menjadi guru tidak semudah atau tidak seperti yang dibayangkan. Secara realita, kalau kita bisa melihat bagaimana keadaan COVID-19 telah membuka bagaimana suasana mengajar yang biasanya dilakukan oleh guru. Seperti kita ketahui, banyak keluhan-keluhan orang tua, peserta didik yang mengalami kesulitan di dalam membersamai anak-anaknya. Meskipun anaknya mungkin 1 atau 2 orang, tapi mereka sangat jelas merasakan bagaimana hal-hal yang biasanya dilalui oleh para guru. Itu merupakan segelintir yang mungkin bisa berbagi pada saat itu. Tapi tahukah teman-teman, bahwa dalam situasi saat ini ada mungkin kritikan terhadap pola pendidikan di Indonesia. Di dalam pola pendidikan Indonesia, kita atau para guru dituntut untuk profesional. Pemaknaan profesional ini sudah jelas. Bagaimana profesional itu merupakan suatu profesi. Profesi yang dijalankan melalui keahlian, melalui pendidikan tertentu yang dijalani dalam waktu yang relatif panjang. Mereka harus melalui masa-masa pendidikan. Tapi profesional di sini juga bagaimana seseorang tersebut ahli di bidangnya. Kawan-kawan, teman-teman, di sini mungkin apa yang saya sampaikan ini merupakan apa yang menjadi momok ataupun juga curahan hati dari kawan-kawan guru. Mungkin Bapak Ibu atau teman kawan-kawan yang bukan profesi guru tidak bisa merasakan bahwa menjadi guru itu bukan hanya mengajarkan, mendidik, membersamai pada saat berada di dalam kelas, menyiapkan pembelajaran, kemudian hingga pada akhirnya melaporkan hasil pembelajaran tersebut. Selain juga tugas-tugas yang lain, ekstrakurikuler dan sebagainya. Tapi tahukah Ibu dan Bapak bahwa menjadi guru saat ini sebenarnya profesionalisme guru itu terkendala oleh banyaknya tugas-tugas lain. Ya, misalnya saja, sebut saja bahwa seorang guru juga bisa menjadi seorang bendahara bos. Seseorang yang basicnya pendidikan, seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan, diserahkan tugas mengelola keuangan sebagai seorang bendahara.
Atau tugas lain seperti dia menjadi operator dapodik, tugas lain di dalam pendataan PIP, tugas lain dalam sekolah ramah anak, tugas lain dalam adiwiyata, tugas lain sesuai tuntutan dari berbagai pihak yang bersinggungan dengan dunia pendidikan, maka ujung tombaknya adalah guru. Guru sangat terbatas. Dengan guru yang ada, mereka lah yang menjadi ujung tombak di dalam melaksanakan aspirasi atau pekerjaan tugas-tugas tersebut. Tugas tersebut bukanlah tugas utama, hanyalah aksesoris dari hal-hal yang bersinggungan dengan dunia pendidikan. Tetapi apakah tugas tersebut bisa diacuhkan atau diindahkan? Oh, tidak bisa. Menjadi seorang guru bukan hanya berada di dalam kelas mendampingi. Saat ini berbagai panitia, berbagai tugas-tugas tambahan menjadi seorang guru sebagai aksesoris yang bersinggungan dengan dunia pendidikan. Apakah tugas-tugas tersebut mengganggu dalam aktivitas tugas utamanya sebagai seorang pendidik? Sebagai seorang manusia, guru memiliki perasaan. Sebagai seorang manusia, guru memiliki kelelahan. Tentu dengan tugas tambahan-tambahan tadi, sebagai bendahara BOS, sebagai operator dapodik, sebagai panitia ini, panitia itu, tim ini, tim itu, meskipun bersinggungan dengan pendidikan, namun kadang-kadang memengaruhi di dalam kinerjanya pada pembelajaran di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa tugas utama guru adalah mengajar di kelas, membersamai anak-anaknya, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun mendapatkan hak yang sesuai atau hak yang diinginkan oleh tujuan pendidikan sesungguhnya. Apakah itu sudah berjalan? Apakah kita bisa menyalahkan guru dengan tidak bisa memberikan hak pendidikan kepada peserta didiknya dengan tugas-tugas tadi? Belum lagi kita dihadapkan pada PP nomor 53 tahun 2010. Guru sebagai PNS atau ASN itu diwajibkan 37,5 jam setiap minggunya. Padahal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 sudah jelas bahwa guru memiliki kewajiban 24 jam minimal 24 jam di dalam pembelajaran. Dua hal ini mungkin bisa berjalan seiringan. Tapi kalau kita hadapkan pada situasi yang nyata, apakah itu objektif? 37,5 jam dengan hasil penelitian yang didasarkan pada artikel tadi, Devlinpak tadi, maka sudah jelas sebenarnya 37,5 jam pada pegawai biasa dalam porsi belajar guru yang mungkin 24 jam di dalam mengajar, 24 jam pelajaran, itu sebenarnya memiliki porsi yang cukup besar. Mengapa? Karena seperti penelitian yang telah ada di Amerika, bahwa kelelahan atau tingkat stres seorang guru itu 2 kali lipat dari pegawai yang lain. Lantas, apakah PP nomor 53 tahun 2010 itu objektif dan bersifat adil? Mari kita pikirkan bersama. Guru adalah ujung tombak dari pendidikan kita. Bagaimana Kaisar Hirohito menanyakan bagaimana keadaan guru sebagai usaha pembangkit bangsanya. Guru penentu. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan yang ada pasti akan dipertanyakan bagaimana gurunya. Hasil pendidikan yang ada pasti akan memiliki hubungan yang sangat sinkron dengan gurunya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa setidaknya ada rasa empati terhadap guru. Bagaimana sebenarnya keadilan terhadap guru di dalam jam kerja, meskipun sesama pegawai dengan 37,5 jam, dengan tingkat stres yang berbeda, apakah itu adil? Ditambah lagi
dengan keadaan-keadaan sekarang ini, bahwa guru seperti yang kita ketahui tersandung masalah hukum yang bersinggungan dengan peserta didiknya. Guru berada pada sebuah dilema, situasi yang sungguh tidak menguntungkan bagi dirinya di dalam mengajar. Guru merasa tidak nyaman di dalam mengajar. Tidak ada jaminan di dalam kehidupannya, di dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Semoga hal ini menjadi pertimbangan. Dan semoga hal ini menjadi aspirasi dari seorang guru. Bagaimana memahami guru yang sesungguhnya. Karena saya memiliki keyakinan bahwa bangsa yang besar selain menghargai jasa para pahlawan, juga menghargai pahlawan yang lain, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Bangsa yang besar, bangsa yang barokah adalah bangsa yang selalu menghargai dan memuliakan guru-gurunya. Semoga ini menjadi inspirasi. Semoga ini menjadi pertimbangan. Terlebih pada saat ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi telah membagi bagian-bagian dari kementerian tersebut menjadi 3 bagian, sehingga lebih spesifik di dalam mengelola kementerian. Terlebih lagi khususnya dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga Bapak Menteri Abdul Mukti yang saat ini telah dilantik sebagai menteri bisa mendengar aspirasi ini, dan semoga hal ini menjadi masukan dan aspirasi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Karena sesungguhnya guru adalah ujung tombak di dalam pembangunan pendidikan. Ini merupakan opini kami pribadi, meskipun juga berdasarkan dari aspirasi kawan-kawan semua. Salah hilap kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.